Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang vulnerability analysis, terutama tentang perencanaannya. Jadi vulnerability analysis, terutama dari sisi perencanaan. Jadi ini bagian dari kuliah cyber security. Ini sudah di atasnya hacking ya. Banyak banget yang mintanya diajarin hacking. Tapi ini ilmu di atasnya hacking. Jadi Anda memang perlu lewatin belajar teknik hacking segala macam, diperlukan sih. Cuman setelah itu perlu masuk ilmu yang lebih tinggi lagi. Yang ini vulnerability analysis termasuk melokalisasi, menemukan, menentukan magnitude besarnya dari kelemahan dari settingan cybersecurity yang ada di sistem kita. Sebelum kelemahan tersebut dieksploit, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik, gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu vulnerability analysis. Kalau Anda masuk ke sini, e-learning rakyat LMS Ono Center ORID/model, Anda bisa masuk ke kuliah saya di cyber security. Oke. Agak di bawah. Jadi ini yang bagian atas ini urusannya advance jaringan, simulator jaringan adalah IP versi 6 lebih lengkap di sini. Routing yang advance ya. OSPF, BGP segala macam, nih masuk sini, OSPF, VoIP, sama bikin BTS seluler sendiri, network benchmarking, intro hacking. Ini hacking perlu belajar juga, footprinting segala macam, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, attack domain, terus device web, file sharing. Nah, masuk ke bagian yang ini. Ke bagian cyber security-nya sendiri langsung. Di sini awalnya mungkin lebih ke arah keamanan server secara umum. Gambaran umum cyber security, ada dasar keamanan server. Sebelumnya di sini kita belajar vulnerability analysis. Tapi lebih dari sisi perencanaannya aja. Kalau mau lihat proses vulnerability analysis menggunakan OWASP, bisa. Di sini saya udah bikinin videonya. Oke, masuk ke urusan cyber security. Di sini perencanaannya dulu ya. Pengetahuan ini terutama dibutuhkan kalau kita mau melakukan pentest serius ke sebuah perusahaan. Jadi misalnya ada klien minta layanan, minta jasa, bisa nggak tolong dites sistem saya. Anda nggak bisa sembarangan tes. Bisa-bisa masuk penjara urusan. Jadi apa aja checklist yang perlu kita cek sebelum kita melakukan pentest tadi. Oke. Jadi di sini akan dibahas pengantar pengujian pentest, advance sifatnya. Bagaimana agar sukses dalam pengujian Anda, apa yang perlu disiapkan sebelum pengujian, dan menetapkan scope, batas. Jujur, ini paling bahaya nih. Kalau kita salah nentuin batas, bisa-bisa kita masuk penjara. Hati-hati aja. Terus merencanakan tindakan pentest tadi. Oke. Pengujian pentest dilakukan untuk mengetahui footprint serangan. Jadi tapak. Footprint itu tapak. Kalau serangan apa yang terjadi di lingkungan yang kita pentest. Mungkin sering dikelirukan dengan penilaian kerentanan. Karena itu penting ada beda di antara dua itu. Dan kita perlu kasih tahu ke klien sih. Ada pentest untuk ngelihat footprint serangan. Ada juga vulnerability analysis. Di vulnerability analysis diperlukan untuk menemukan potensi kerentanan di seluruh lingkungan.
di seluruh lingkungan kantor ya. Jadi artinya bukan hanya pentest ke server segala macam, kagak. Jadi ini juga termasuk ngelihat prosedur yang dilakukan segala macam. Ada banyak yang tool yang tersedia untuk mengotomasi proses ini sehingga profesional cyber security yang tidak pernah atau administrator jaringan dapat secara efektif menentukan postur keamanan lingkungan kita. Tergantung pada cakupannya, pengujian manual tambahan mungkin diperlukan. Jadi tergantung scope yang kita definisikan ya. Kadang-kadang kita perlu nguji manual, bisa otomatis, bisa manual. Eksplorasi penuh terhadap sistem layanan tidak dapat lingkungan jadi penuh terhadap sistem layanan umum tidak dalam lingkungan penilaian kerentanan yang normal dilakukan. Jadi kalau diperlukan kita bisa eksploitasi full terhadap sistem yang biasanya nggak ada di vulnerability analysis yang normal dilakukan. Tapi ini tergantung kliennya, boleh apakah agak harus diobrolin yang ini. Kalau kita soalnya kalau dieksploit beneran bisa sampai jebol habis loh. Dalam melakukan penilaian vulnerability analysis, sistem biasanya dipecah-pecah, dievaluasi kerentanannya. Jadi sistemnya dibagi-bagi, dibikin kecil, terus kita evaluasi satu-satu. Pengujian dapat dilakukan dengan atau tanpa autentikasi. Ini tergantung perjanjian dengan kliennya. Oke, kita mau black box, tanpa autentikasi segala macam, kita nyerang. Jadi ini benar-benar kita sebagai attacker beneran. Jadi kita nggak tahu. Atau kita dikasih tahu. Oke, silahkan diserang ini, cara masuknya kayak gini, tapi tolong dievaluasi di sini. Oke, bisa seperti itu. Jadi ini semua tergantung tergantung perjanjian dengan kliennya. Sebagian besar solusi pengelolaan dan scanning kerentanan memberikan laporan yang dapat di follow up sebagai referensi kepada penguji yang merinci strategi mitigasi. Seperti kita bisa deploy patch yang nggak ada koreksi konfigurasi sistem yang tidak aman. Karena itu penguji akan melakukan analisis sendiri dan melakukan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Gitu. Jadi ini yang penting laporan sih, ujungnya laporan. Toolnya ini makhluknya mana sih? Ini dia. Nih Kali Linux sudah running. Ini dia. Oke. Jadi toolnya bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Ini ada vulnerability analysis, ada Legion, Nikto, Nmap segala macam. Banyak sih tool-toolnya. Buat exploit kita bisa pakai tool-tool yang ini juga. Ini bagian dari vulnerability analysis juga sih. Yang sederhana yang ini. Oke, kalau mau mulai rada nyerang beneran, exploit dipakai nih. Ini nyerang beneran, yang exploit ini serangan beneran. Oke. Ada wireless attack segala macam. Jadi tool ini bisa dipakai semua. Oke, kita terusin lagi. Penetration test dapat meluas dalam upaya menilai kerentanan dan melakukan eksploitasi terhadap lingkungan sasaran. Oke, tapi hati-hati ya. Penetration test memungkinkan sebuah perusahaan memahami apakah strategi mitigasi yang digunakan benar-benar bekerja seperti yang diharapkan. Jadi kita bisa melakukan black box, kemudian kita serang beneran. Nah, ini untuk ngetes sebenarnya strategi yang dipakai di perusahaan ini benar-benar bekerja atau enggak. Jadi kan perusahaan udah bikin dokumentasi. Kalau ada ini kerjain ini apa, ada ini kerjain apa, harusnya bikin dokumentasi seperti itu. Kadang-kadang nggak dibikin sih. Nah, ini harus bisa dites nih. Kalau terjadi apa-apa, kita ini pada dasarnya menguji rencana yang ada di perusahaan tadi. Pentest diharapkan dapat meniru tindakan yang dilakukan oleh attacker dan akan di-challenge, ditantang untuk membuktikan apakah mereka dapat mengkompromi, menjebol sistem yang ditargetkan. Uji penetrasi yang paling berhasil menghasilkan
penguji penetrasi yang dapat membuktikan tanpa keraguan bahwa kerentanan ditemukan dan akan menyebabkan hilangnya duit. Jadi ujung-ujungnya duit sih, dampak bisnis yang signifikan, kecuali jika ditangani dengan benar. Jadi kalau yang hilang cuman bukan duit, biasanya nggak terlalu wah gitu ya. Contoh paling sederhana adalah misalnya username password toko online kecuri. Wah, itu kacau tuh ceritanya. Udah gitu ada yang komplain ke saya lagi, Pak, duit saya hilang. Hilangnya mending dikit, 120 juta men. Buset, ampun, gila banget. Jadi ini bukan cerita, ini bukan kejadian mengada-ada, ini beneran loh ini. Bayangkan kerugian reputasi, ini duit ya, belum reputasi yang diderita jika Anda dapat membuktikan bahwa pada kenyataannya siapapun di dunia punya akses dengan mudah ke informasi yang mereka yang paling rahasia. Ini paling bahaya. Ya itu tadi, kayak password hilang, bisa diambil jutaan password. Aduh, kacau itu. Oke. Ini parah banget ini. Reputasi bisa jeblok banget, dan akibat reputasi bisnis kita jeblok semua. Jadi ini kalau bisa dipertahankan. Jadi ini keseriusan mengapa pentest itu penting, dan strategi mitigasi perlu benar-benar dites. Oke. Pentest membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam, lebih luas daripada yang dibutuhkan untuk analisis kerentanan. Jadi kalau pentest itu attack banget. Kalau kerentanan nggak sampai attack sih. Kalau kita lihat di sini, ini vulnerability analysis itu cuman Nmap. Kalau contoh Nmap kayak gini lah. Nmap. Ini kita bisa lihat conteknya di sini ya. -V -A 192.168.07. Ini server saya lokal sih. Jadi saya nggak nyerang keluar, soalnya urusannya berabe nyerang keluar. Bisa kacau. Ini kelihatan port yang terbuka apa, tapi nggak sampai nyerang, kita cuma ngelihat aja port yang terbuka. Terus kita bisa ngelihat versinya versi berapa, terus kita bisa ngelihat lagi kalau versi berapa tuh, ini OS detection, bisa nggak dideteksi OS-nya, ini bagus nggak kayak gini misalnya. Ini nggak bagus. Saya kasih tahu dulu, ini server yang tidak baik ya, tapi kan lokal di balik firewall segala macam, jadi ya biarin aja, cuek lah. Jadi saya buka port 22, ini 455, 139 buat file sharing segala macam, ini buat torrent saya dibuka, ini banyak yang kebuka sih. Oke. Dia berusaha deteksi sistem operasi dan sebagainya. Jadi ini nggak terlalu parah. Kalau yang namanya vulnerability analysis nggak parah banget. Yang parah banget yang ini, kalau udah mulai exploit. Ini udah pentest beneran, ini udah penetrasi soalnya. Metasploit, ini SQL map ini udah masuk ke dalam, nyerang. Oke. Jadi pentest butuh pengetahuan yang lebih dalam, lebih luas daripada vulnerability analysis. Ini umumnya berarti bahwa harga pengujian pentest akan jauh lebih tinggi daripada vulnerability analysis, gitu ya, karena orangnya harus jago beneran. Oke. Jika Anda tidak dapat menembus jaringan, maka Anda akan meyakinkan klien bahwa sistem mereka aman sejauh pengetahuan Anda loh. Oke. Jadi pentest bisa sampai ngomong seperti itu. Vulnerability analysis cuman secara umum ngelihat. Ini harus ditunjukkan tidak hanya ketidakmampuan Anda untuk menembus jaringan mereka, tapi juga menampilkan apa yang sudah Anda coba. Tunjukkan ini, dan hasilnya tidak berhasil karena mitigasinya. Oke, jadi di pentest harus di-record semua prosesnya, kemudian recordnya harus kasih lihat. Nih, saya nyoba ini, gagal. 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 Itu di pentest. Oke. Jika Anda ingin tidur nyenyak di malam hari, maka disarankan Anda untuk bekerja jauh di atas lebih dari sekedar memverifikasi keamanan klien. Pengujian pentest tingkat lanjut, ini kenapa ada kayak ginian? Pada tingkat lanjut, beberapa lingkungan yang lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Anda mungkin dihadapkan dengan lingkungan yang menggunakan satu yang bikin susah ya,
Jadi corporate yang implementasi ini akan bikin susah vulnerability analysis sama pen tester. Prosedur pengelolaan patch yang efektif, jadi semua sistem di patch secara efektif banget, jadi nggak ada bolong. Kebijakan mengetes konfigurasi sistem yang di manage, oke. Terus ada DMZ yang berlapis-lapis, terus pengelolaan log keamanan yang terpusat, jadi nggak disebarin log semuanya dipusatin, dan ini dijaga bener log, karena log itu adalah tempat nyatet apa yang terjadi. Kalau ada hacker masuk dan dia bisa masuk ke log, dia bisa ngerubah log, cerita jadi kacau dah. Kontrol keamanan berbasis host, jadi mesin punya kontrol. Jadi mesin pun diamankan, bukan hanya jaringannya diamankan, mesin diamankan. Terus kita punya network intrusion detection sama prevention system, sama juga ada wireless intrusion detection sama prevention system. Ada intrusion detection system atau pencegahan di aplikasi web, ini biasanya web application firewall dipasang juga. Keamanan end user, keamanan eksekutif, sama ada insider threat, semuanya dipasang. Ini dari sisi corporate perlu install seperti ini, dan ini butuh orang cyber security yang pintar buat melakukan hal-hal seperti ini. Nggak gampang sih, jujur nggak gampang, mabok lu kerjain kayak gini, mabok. Enak ngomongnya, lu ngerjainnya tewas. Tapi ya kalau perusahaannya mau bayar mahal, dapat orang yang bagus, bisa seperti ini sih. Oke. Cuman kadang-kadang saya aja dapat emailnya parah semua. Dari kantor dapat email, wah Anda dapat spam segala macam. Pas saya cek, ya ilaha illallah, ada email bener disangka spam, tapi emailnya kayak spam sih emang. Saking secure-nya bisa kayak gitu. Yang bener jadi salah. Itu false positive. Tapi kadang-kadang kita mendingan kayak gitu. Yang bener jadi salah daripada yang salah jadi bener, kan kacau. Oke. Jadi ada yang settingnya terlalu aman. Oke. Pengontrolan yang efektif akan meningkatkan tingkat kesulitan pentest secara signifikan. Ini kuncinya. Oke. Tapi pentest tetap perlu dilakukan untuk ngecek apakah pengontrolannya efektif atau enggak. Klien harus memiliki keyakinan penuh bahwa mekanisme dan prosedur keamanan yang digunakan dapat melindungi integritas, kerahasiaan, ketersediaan sistem mereka. Ini namanya CIA. Ini ya. Availability, integrity, sama kerahasiaan tuh apa sihnya tuh? Lupa. Oke, ini CIA. Mereka juga perlu memahami bahwa kadang-kadang alasan penyerang untuk membobol sistem karena kesalahan konfigurasi. Jadi, wah ini konfigurasinya bolong, mari kita serang. Juga karena desain yang jelek dari arsitektur IT dan memberikan kesempatan pada target social engineering. Jadi kadang-kadang attacker itu nyerang karena emang ada kesempatan aja buat nyerang. Jadi nggak direncanain banget sih buat nyerang. Lah ini bolong, mari kita bobolin sekalian gitu. Jadi sebaiknya jangan ada bolong, ya udah sekalian supaya nggak ada kesempatan. Jujur tidak ada obat mujarab dalam keamanan. Sebagai pentester adalah tugas kita untuk melihat masalah dari semua sudut dan membuat klien sadar segala kemungkinan yang akan diambil penyerang untuk mengakhiri usaha mereka. Jadi ini serius nih ya. Obatnya kagak ada sih sebenarnya. Nggak ada satu peluru yang mujarab buat semua hal, apalagi yang namanya cyber security. Jadi pelurunya banyak banget. Makanya kita sebagai admin jaringan kalau udah urusan cyber security puyeng, soalnya pelurunya banyak, obatnya banyak banget. Nggak ada satu obat yang mujarab. Obat paling mujarab ada sih sebenarnya, cabut sama matiin listrik, udah beres semua. Cuman nggak bisa pakai, sistemnya nggak bisa dipakai. Pengujian pentest yang advance mempelai batas pengujian penetrasi biasa standar dengan memanfaatkan metode penelitian dan eksplorasi keamanan terbaru yang tersedia. Ini perlu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa data dan sistem yang sensitif terlindungi bahkan dari serangan yang ditargetkan, dan jika bukan itu masalahnya, untuk memastikan bahwa
klien memperoleh masukan yang tepat tentang apa yang perlu dirubah dan menyadari pentingnya pertahanan untuk insiden respons yang solid. Karena selalu ada saja kemungkinan pelanggaran itu pasti ada, Bang. Ini selalu ada nih ya. Jadi kita perlu waktu melakukan pentest kita harus over prestasi. Jadi misalnya skopnya segini, kita hajar lebih gitu, dan kita harus mastiin semuanya aman. Pentester melakukan snapshot postur keamanan saat ini, dan pentester juga harus dilakukan secara terus-menerus. Banyak metode eksploitasi membutuhkan pengujian pentest yang terlatih, yang haus untuk belajar, memerlukan pengalaman langsung, dan melakukan eksekusi secara efektif dan efisien. Hanya melalui dedikasi, usaha latihan, dan kemauan untuk menjelajahi daerah yang tidak diketahui, para pentester ini dapat meniru berbagai jenis serangan yang ditargetkan, yang akan dilakukan oleh perentas hacker beneran dari luar. Jadi pentester sama hacker beda dikit sih sebenarnya, beda di akhlak, sama beda di rezeki. Kadang-kadang ini namanya bug bounty, kadang-kadang. Tapi kalau pentester bener, dia ilmunya harus semua lini bisa. Jadi pentester tuh ganas juga ilmunya, gitu ya. Kalau saya ngelihat orang-orangnya sih tampangnya biasa-biasa semua sih, asli. Tampangnya sih kayak orang biasa, tapi otaknya encer. Saya otaknya udah expired. Seringkali Anda akan diminta untuk mengerjakan pengujian pentest sebagai bagian dari tim. Jadi sebagai pentester bagian dari timnya corporate, dan perlu mengetahui bagaimana menggunakan alat yang tersedia dalam proses ini, agar proses ini bisa bertahan lama dan efisien. Ini adalah tantangan lain yang dilalui oleh pentester hari ini. Bekerja dalam silo bukanlah pilihan ketika ruang lingkup Anda dibatasi dengan waktu ujian yang sangat terbatas. Jadi kerjanya kalau bisa lebar semua ini. Oke. Dalam beberapa situasi, perusahaan mungkin menggunakan metode yang tidak standar untuk menjamin keamanan data mereka, yang membuat pekerjaan Anda jadi sulit. Jadi kalau dia nggak standar, puyeng kepala dah lu. Portnya dirubah lah, apanya dirubah, konfigurasinya dirubah lah, bikin lapisannya banyak lah. Kompleksitas keamanan sistem mereka yang bekerja secara bersamaan satu sama lain mungkin merupakan link terlemah strategi keamanan mereka. Jadi semakin kompleks sistem, semakin gampang dijebol sih sebenarnya, kalau nggak hati-hati. Jadi kunci kelemahan terjadi karena sistemnya kompleks. Kalau sederhana, lebih gampang amaninnya sebetulnya. Kemungkinan menemukan vulnerability yang dapat dieksploitasi berbanding lurus dengan kompleksitas sistem yang diuji. Jadi semakin kompleks, semakin gampang dapat bolong. Semakin sederhana sistem, semakin susah dapat bolong. Jadi sistem harus dibikin, ini dari sisi corporate-nya ya, dari sisi kliennya. Sistem harus dibikin sederhana. Ini contoh sistem yang blow on yang ini nih. Ini rumit. Ya, nggak bisa masuk. Ya. Parah dah. Ya begitu dah kalau kali Linux didiemin. Jangan suspend, matiin aja udah, quit, power off. Oke. Tadi kalau masih ingat, di kali Linux saya melakukan nmap ke server saya. Kelihatan di server saya banyak sekali port yang kebuka. Semakin banyak port yang kebuka di satu mesin, semakin gampang dijebolnya. Kira-kira gitulah logika sederhananya. Itu kalau port kebuka banyak berarti sistem makin kompleks. Semakin kompleks interrelasi antar sistemnya jadi parah banget, gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum kita melakukan pentest. Sebelum melakukan pentest, ada persyaratan yang harus dipertimbangkan. Anda perlu menentukan ruang lingkup scope yang tepat dalam pengujian. Waktu, batasan, misalnya, saya hanya boleh menyerang server ini, itu batas. Jenis pengujian ada black box, white box.
Oke, kalau black box benar-benar blank, kita sebagai attacker nggak tahu apa-apa tentang sistem dan kita melakukan serangannya ganas banget. Semua hal dikerjain, scan gila-gilaan. Kalau white box kita dikasih tahu, lu boleh nyerang di sini aja, server ini yang boleh serang, server lain lu jangan sentuh ya. Kalau lu sampai sentuh, urusan kita. Kita bisa masuk, kita bisa proses secara hukum. Terus aplikasi yang boleh serang ini. Itu white box tuh, modelnya gitu. Kalau black box, ini sistem, tolong diserang semuanya. Cuman resikonya bisa jebol tuh. Makanya kalau kita sebagai corporate, biasanya kita harus milih mau white box atau black box. Kalau white box jelas, hanya ini, kasusnya ini, kita nyerangnya kayak gini. Dan bagaimana menangani peralatan pihak ketiga dan wilayah IP. Jadi kadang-kadang di satu perusahaan alatnya bukan alat punya dia juga, ada alat punya vendor lain yang dipasang di situ. Jadi dia nyewa aja dari vendor itu. Jadi bagaimana mengenai peralatan ini? Oke, range IP-nya mana aja yang boleh dihajar. Jadi nggak bisa ngajar senak jidat nih kalau kita pentest sebenarnya ya, gitu ya. Sebelum kita dapat menentukan ruang lingkup pengujian secara akurat, kita perlu ngumpulin banyak informasi. Ini penting agar poin-poin berikut ini sepenuhnya dipahami sebelum melakukan prosedur pengujian. Pertanyaannya, siapa yang berwenang dan memberikan izin pengujian? Gitu. Kalau yang ngasih izin Office Boy cuma berapa ya? Ini juga contoh sederhana aja. Contoh paling sederhana banget. Seringkali saya dapat email, Pak Ono, Facebook saya dihack. Bisa balikin lagi kagak? Nah lo, gua tahu dari mana bahwa itu Facebook punya lu? Kan nggak tahu. Lu gua kagak kenal. Tahu minta di hacking Facebook yang ini, kan pusing kepala saya. Kalau dihack, kalau itu ternyata bukan punya dia, kan kacau. Si One masuk penjara, dia mah kagak, gue yang masuk penjara. Gitu. Ini penting nih, siapa yang berwenang memberikan izin. Apa tujuan dari pengujian? Kita harus tahu benar tujuannya buat apa. Apakah pengen tahu kelemahan atau memang benar-benar pengen tahu bahwa bagaimana teknik yang jebolnya. Jadi itu skopnya bisa dilihat dari situ. Berapa jangka waktu yang diusulkan untuk pengujian? Apakah adakah batas kapan pengujian bisa dilakukan? Jadi kita tahu tanggal sekian sampai tanggal sekian boleh dilakukan pengujian. Misalnya pengujiannya cuma Sabtu Minggu doang. Misalnya pengujiannya seminggu. Konsekuensi terjadi pentest segala macam, itu sistem bisa down ya. Jadi kalau misalnya ini sistem yang live, yang hidup, apakah semua pegawai tahu bahwa sistemnya akan dipentest? Apakah klien Anda memahami perbedaan antara vulnerability analysis dengan pentest? Oke, karena pentest itu nyerang habis, masuk ke dalam. Vulnerability analysis lebih evaluasi dari luar, gitu ya. Apakah Anda melakukan pengujian dengan atau tanpa kerjasama dengan tim operasional IT? Oke, kalau dengan kerjasama ceritanya agak kebuka. Tanpa kerjasama kita harus nyamar, dan kita bisa nyamar jadi klien yang masuk ke dalam perusahaan ini tadi. Misalnya kita pengen ngetes ini lobby aman nggak sih, bagaimana si satpam jaga lobby di perusahaan. Misalnya kita bisa masuk, kita sebagai orang biasa bisa nggak masuk ke dalam. Kita bisa nipu. Contoh nipunya gini ya. Kita ngomong sama satpam, kita ngomong sama penjaga di lobi, Mbak, kalau penjaganya perempuan ya, Mbak, saya diminta sama bos buat benerin AC di dalam. Kita pura-pura jadi tukang AC. Kalau dengan baju aja kita bisa masuk, bisa kacau tuh ceritanya. Jadi tanpa surat segala macam bisa masuk. Jadi ini kita bisa nguji sampai level kayak gitu. Oke. Jadi bisa fisik banget kita ngujinya. Apakah rekayasa sosial diizinkan? Social engineering diizinkan? Bagaimana dengan denial of service? Ini server bisa mati soalnya. Oke. Jadi harus tanya-tanyain semua nih waktu pentest. Apakah kita dapat menguji tindakan keamanan fisik yang digunakan untuk pengamanan server, yang sangat penting buat nyimpen data dan sebagainya, atau hal-hal lain yang membutuhkan akses fisik. Contoh,
menguji akses ke pintu masuk, meniru karyawan yang masuk ke gedung, atau hanya jalan di area bagi orang umum aja. Kita nggak masuk sampai ke dalam. Jadi ini harus dipastiin dulu. Kemarin Pak Alvin dan teman-teman itu dia sampai sempat nguji masuk ke dalam institusi yang dites. Bisa pura-pura. Jadi kacau lah. Ujinya ganas banget. Apakah Anda diperbolehkan untuk melihat dokumentasi jaringan atau diberitahu tentang arsitektur jaringan sebelum diuji? Jadi kita bisa aja dapat topologi jaringan atau tanpa dokumentasi kita nyerang. Belum tentu disarankan karena hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang nilai temuan kita. Jadi ini biasanya nggak dikasih sih. Sebagian besar perusahaan tidak berharap ini menjadi informasi yang mudah untuk ditemukan Anda. Jadi ini ditutup biasanya black box bagian yang ininya. Dan kita yang harus berjuang untuk nemuin konfigurasi jaringan yang kita serang. Berapa range IP yang diizinkan untuk dites? Apakah ada hukum terhadap sistem yang di-scan pengujian tanpa izin yang benar? Hati-hati saat memastikan perangkat dan rentang IP ini. Harus kita pastiin benar ini benar-benar punya dia atau bukan. Kalau enggak, kalau dia ngomongnya ngaco, kita bisa kena hukum ya. Misalnya si corporate itu naruh servernya di data center di IDC atau di mana. Terus dia ngomong seenaknya, range IP saya sekian. Padahal itu sebagian bukan punya dia, sebagian punya orang lain. Kita serang juga kan, kacau ceritanya. Gitu ya. Jadi range IP ini harus dikonfirmasi. Ini punya lu bukan? Nah, kita konfirmasi nih ke IDC atau kemana, ke data center. Ini punya dia bukan? Kita bisa lihat di pakai UI segala macam juga sih. Terus di mana lokasi fisik si perusahaan? Ini lebih berharga bagi Anda penguji jika rekayasa sosial diizinkan. Oke. Karena ini buat memastikan Anda berada di gedung yang disetujui saat melakukan pengujian. Jika waktu memungkinkan, Anda harus memberitahu klien apakah Anda dapat mengakses informasi ini secara publik. Dalam kasus mereka mempunyai kesan bahwa lokasi mereka rahasia dan sulit ditemukan. Oke, ini lokasi fisik perusahaan. Beberapa perusahaan kepaksa memang harus menyembunyikan lokasi fisiknya. Oke, demi keamanan ya. Data center contohnya. Secara fisik nggak boleh dikasih tahu di mana sih lokasinya sebenarnya, buat aman. Jadi cuman kita bilang di data center mana gitu, tapi secara fisik nggak usah dikasih tahu di mana. Bayangin kalau dikirimin bom ke situ, server banyak yang mati, kan tewas ceritanya, gitu ya. Jadi buat marketing kita nggak perlu ngasih tahu lokasi fisik, tapi kalau buat produksi untuk support di belakang layar, kita nggak perlu ngasih tahu lokasi fisiknya di mana sih. Dari sisi corporate IT kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Apa yang harus dilakukan jika ada masalah atau tujuan awal pengujian telah dilakukan atau tercapai? Apakah Anda terus menguji, menentukan banyak entry, atau pengujian selesai? Bagian ini sangat penting untuk ditanyakan. Oke. Jadi kalau udah selesai, udah stop atau kita terus? Oke. Adakah implikasi hukum yang perlu kita sadari, seperti sistem berada di negara yang berbeda? Tidak semua negara memiliki hal yang sama dihukum tentang pentest. Oke. Apakah ada izin tambahan tentang kerentanan setelah kerentanan terjadi eksploitasi? Jadi misalnya kita dieksploit, perlu izin lagi nggak buat ngajar terus, buat privilege escalation kayak apa segala macam? Perlu izin lagi nggak? Kalau nggak perlu, kita stop. Kalau nggak perlu kita hajar terus. Kalau udah cuman kasih tahu bisa dieksploit dan nggak boleh terusin, kita stop. Oke. Ini terjadi karena klien mungkin tidak sadar bahwa Anda bisa menggunakan sistem internal sebagai kanal untuk menggali lebih dalam ke dalam jaringan mereka. Jadi kita masuk ke dalam satu sistem, kita bisa masuk ke dalam yang lain. Tapi kalau mereka bilang stop, ya stop, jangan diterusin. Bahaya. Bagaimana database ditangani? Apakah Anda boleh dapetin catatan pengguna dan seterusnya?
gitu. Jadi kalau jebol database-nya, boleh nggak di-download semuanya database-nya buat eksplorasi, buat eksploitasi. Daftar ini belum semuanya, tapi udah lumayan bikin stres. Mungkin Anda perlu tambahin pertanyaan-pertanyaan ke dalam daftar tergantung pada persyaratan klien. Sebagian besar data ini dikumpulkan langsung dari klien, tapi beberapa akan ditangani oleh tim Anda sendiri, kira-kira kayak gitu. Jadi pentest nggak sekedar pentest, kita perlu banyak bikin pertanyaan segala macam sih. Serius diskusi sama klien, kalau nggak urusan berabe. Jika ada masalah hukum, disarankan mencari penasihat hukum dan memastikan Anda benar-benar memahami implikasi pengujian pentest kita. Jadi pentest itu bisa sampai melanggar hukum loh, hati-hati. Kita bisa dipenjara melakukan pentest, kalau salah kita kena urusannya. Jadi harus hati-hati sih. Lebih baik memiliki terlalu banyak informasi daripada tidak cukup sebelum mulai pentest. Bagaimanapun juga Anda harus memverifikasi sendiri keakuratan informasi yang kita berikan. Kita tidak ingin menemukan sistem yang kita akses sebetulnya tidak berada dalam otoritas klien. Seru nih urusannya, ini penting. Dan ini orang banyak banget minta ke saya tuh, stres ya sebenarnya. Pak, IG saya dijebol, bisa nggak dibalikin? Pak, Facebook saya jebol, bisa nggak balikin? Lah, gue dari mana taunya bahwa lu bener? Kan stres. Makanya saya selalu jawabannya, lu lapor polisi aja dah. Kan saya nggak kenal lu. Gitu kira-kira. Kalau kenal gue, kalaupun kenal, saya cenderungnya adalah saya ajarin bagaimana supaya bisa ngamanin Facebook Anda sendiri. Kira-kira kayak gitu. Itu kalau di perorangan ya. Di corporate juga sama. Kadang-kadang kita bisa bayar orang buat pentesin perusahaan lain, jebolin. Jadi kita bisa aja ngaku-ngaku, itu perusahaan gue, tolong dipentes dong, gue bayarin lu buat pentesnya. Padahal itu perusahaan orang lain. Bisa kayak gitu, hati-hati loh. Jadi pentester hati-hati, kita kadang-kadang bisa dibully, dikerjain. Jadi sangat penting untuk mendapatkan otorisasi yang tepat secara tertulis sebelum melakukan akses ke sistem klien. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan tindakan hukum dan mungkin dipenjara. Gunakan penilaian tepat. Anda perlu mempertimbangkan penggunaan asuransi pada saat pentest. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ada asuransi apa kagak ya. Di luar sih ada asuransinya sih. Contohnya pentester BCA tuh pakai asuransi dari luar negeri mereka. Jadi kebetulan saya ngobrol sama teman-teman di BCA, dan sistemnya memang di pentest, dan pentesternya pakai asuransi. Jadi kerjaan serius banget. Ini kita bisa lihat levelnya di bank biasanya. Di bank-bank yang gede-gede itu pentesternya serius. Oke. Dan penetapan batas tidak ada yang abadi. Penetapan scope yang tepat sangat penting jika Anda ingin sukses dalam melakukan pentest. Klien Anda perlu memahami konsekuensi penuh apa yang terjadi dan harus diberi tahu tentang biaya tambahan yang dikeluarkan jika layanan tambahan di luar yang tercantum dalam kontrak. Jadi skopnya kita harus definisikan benar-benar. Lu minta di luar ini, lu minta duit tambahan, duitnya sekian, gitu. Pastikan untuk menemukan tanggal mulai berakhir dengan jelas untuk service pentest yang kita lakukan. Tentukan dengan jelas rule of engagement serta range IP yang akan kita tes. Bangunan, jam, dan sebagainya mungkin perlu diuji. Jika tidak ada dalam dokumentasi rule engagement Anda, jangan sampai diuji. Meeting harus ditetapkan sebelum dimulai pengujian. Klien harus tahu persis deliverable apa, laporan apa yang akan kita berikan. Jadi ini semua harus jelas semua, jangan kita sembarangan waktu pentest. Jadi pentest nggak sekedar bisa pakai Kali Linux sih, jujur. Jadi pentest bukan cuma belajar Kali Linux, banyak hal yang kita perlu belajar sebelum melakukan pentest. Kalau nggak urusannya penjara, dan atau urusannya kliennya bisa bilang gini, kan kita udah bikin laporan misalnya, lah yang ini belum lu kerjain, padahal kagak ada sebelumnya di perjanjian. Bonyok dah lu kalau udah gitu ya. Dan saya lagi, yang ini belum dikerjain, mati lu. Dan jangan khawatir, klien yang seperti itu banyak. Gitu. Terutama kalau kita berhadapan dengan ibu-ibu di bank, mampus.
Bisa kerjanya kayak gitu. Yang ini belum, yang ini belum, yang ini belum. Ya capek deh bu. Gitu. Oke ya. Anda bisa lihat ini di kuliah cyber security. Di ini cyber security ada di bagian vulnerability analysis setelah UTS. Di bagian vulnerability analysis. Oke. Untuk prakteknya bisa lihat di YouTube. Saya praktekkan pakai OWASP Zap. Cuman kalau yang ini teorinya. Ini jarang sih dikasih tahu ke orang. Biasanya Anda belajar sendiri. Cuman ya udahlah, kita bikinin tulisan sedikit lah. Buat checklist apa aja sih yang diperlukan sebagai pentester. Karena banyak sekali yang pengen jadi hacker. Gitu. Kalau serius yang ini nih yang kerjain. Jadi nggak gampang juga sih kalau mau jadi serius pentester. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.